Anda kembali bersama kami dalam Prime Time Talk, kembali melanjutkan perbincangan. Kang Asep, pada saat kemudian Kang Asep memutuskan pada saat itu seperti Rani, kemudian juga Amerika dan Denny divonis mati begitu. Apa kemudian perhitungannya sehingga kemudian kalau kita lihat ada perbedaan perlakuan karena gerasi dari Presiden terhadap Ola dan Denny sehingga dia mendapat gerasi, tapi beda dengan Rani sendiri yang tidak mendapat gerasi, Kang. Gini, kalau soal gerasi kan saya nggak tahu, itu kewenangan prerogatif Presiden ya, antara SBY sebelumnya ngasih gerasi dan Jokowi yang menolak. Jadi yang penting tugas saya waktu itu sebagai hakim ya. Jadi ketika ini dilihat dari secara filosofis, sosiologis dan yuridis ya. Secara sosiologis masyarakat menuntut terhadap narkotika ini harus dihukum seberat-beratnya. Yuridis Undang-Undang Narkotika 97 ya Pak dulu tuh ya. 97 belum yang baru, harusan 99. 97 hukuman maksimalnya mati. Nah, jadi normatifnya mengatur. Jadi saya yuridis bisa dihukuman mati, sosiologis masyarakat meminta, kemudian juga kejahatannya semakin berat ini kan. Jadi sebelumnya Tangerang tuh dulu bandar-bandar pabrik itu hukumnya ringan-ringan, malah dipas-pasin ya. Jadi sebelumnya lah, ini kalau dipas-pasin kan sampai saya masih ingat, mohon maaf dengan segala. Jadi dulu Kapolri yang namanya Jenderal Rusman Hadi, saya ingat, beliau kirim surat sama Ketua Mahkamah Agung seorang marsekal, ya almarhum Pak Sarwoto, kasar, sampai Pak marsekal ngomongin Pak Sarwoto, ini jenderal polisi marah-marah sama gue nih, saya katanya. Saya bilang saja, Pak, kebetulan saya sekretarisnya Pak Ketua Mahkamah Agung, Pak, yang salah teman kita Pak, itu hukumannya dipasin. Dulu pabrik-pabrik itu Tangerang itu hukumannya dipasin, padahal dulu belum ada BNN kalau nggak salah Pak. Polisi udah capek-capek nangkap di bandara, tapi hukumannya ringan-ringan. Marah wajar kalau kepala kepolisian waktu itu Pak Jenderal Rusman Hadi marah. Bikin itu surat resmi. Kalau saya fotokopinya sih ada. Nah, Pak Sarwoto saya dipanggil. Ini gimana? Saya bilang periksa tuh hakimnya. Bukan diperiksa malah hakimnya. Kamu pindah ke Tangerang, selesaikan perkara Tangerang. Itulah sejarahnya. Makanya begitu ada perkara itu kejadian, udah saya mati-matiin aja. Karena memang merusak bangsa ini jumlahnya kiloan. Itu sejarahnya kenapa kami hukum mati. Dan kawan-kawan hakim waktu itu sepakat. Hakim-hakimnya hakim progresif, itu hakim-hakim yang betul istilahnya disebut koboi-koboi pengadilan. Sekali mati tetap mati. Walaupun saya masih ingat waktu itu di PT jadi seumur hidup. Karena kita mendapat serangan dari orang-orang yang anti hukuman mati. Jadi kita malah TV belum cuma berapa Pak, kita disebut popularitas saja dulu. Kalau sekarang oke lah, banyak TV-TV yang memuat. Dulu kan TV cuma berapa buah. Pokoknya sekali mati tetap mati. Dan nah selama masa itu kemudian Kang Asep pernah dapat ancaman nggak dari gembong narkoba sendiri? Ya saya alhamdulillah waktu itu kalau ancaman saya cuekin aja gitu. Anak tentara saya bilang, kemudian hakim-hakimnya waktu itu memang kebanyakan anak polisi, anak tentara yang masih punya merah putih. Pokoknya sekali mati tetap mati, resiko. Kalau hakim mati berani mematiin, siap mati resikonya. Tapi kan kita mati dalam ada kebenaran, saya waktu pikir itu. Jadi skala ancaman, skala teror dulu dicuekin. Baik, Kang Asep, kalau misalnya kemudian terkait dengan vonis dari Rani yang berbeda, bukan vonis maksudnya hukuman yang akhirnya di jalan Rani dan juga Ola dan ini berbeda. Tapi kalau misalnya ada yang menempuh jalur hukum untuk mengajukan ulang, apakah nah saya kira gini, kan kasusnya sama, diputus sama. Kebetulan Rani soal eksekusi, nah kemudian si Ola si Dani itu dapat gerasi. Dulu kan ingat penjelasan saya kira media semua muat bahwa ini kan asalnya kurir dan kalau salah akan ditinjau kembali. Ingat kalimat, saya pikir sekarang harus ada keberanian bahwa Ola itu kan jelas terbukti dia mengendalikan dan sekarang diadili. Satu, segera ada berani untuk membatalkan gerasinya, ya supaya coba salah sangka jangan nyangka bahwa putusan berbeda, tapi ini berbeda karena gerasi. Satu itu bisa dilakukan. Atau sekarang, ketika si Ola sekarang diadili sekarang mengendalikan tidak kapok mengajukan pengampunan diberi gerasi, gerasinya hanya ngebohongi Presiden SBY dan terbukti dia bandar sekarang sudah di Tangerang. Saya pikir hakim Tangerang harus berani, matiin aja sudah. Berarti itu kemudian bisa dilakukan begitu? Dilakukan hukuman mati atau dua gerasi dibatalkan. Tapi terserah, saya sih pengamat sekarang. Kalau untuk membatalkan gerasi sendiri itu yang kemudian bisa untuk melakukan itu adalah Presiden. Ya Presiden, karena dulu statusnya kan Presiden. Dan dulu Presiden kan selalu kalau keputusan pemerintahan besiking itu apabila kemudian ada kesalahan akan diperbaiki. Kalau diperbaikinya apa? Jelas-jelas. Dulu kan pertimbangannya kan dianggap bahwa dia korban, dia kurir, wanita, diperdaya. Padahal dia bandar. Yang paling gampang itu kan ada buktinya sekarang. Ya apapun. Karena upaya hukum sudah nggak ada. Sampai PK dia kan. Nah sekarang hanya gerasi yang bisa dibatalkan. Atau kasusnya dia yang sudah dari Tangerang, hakim Tangerang. Berani nggak? Saya seru kepada adik-adik saya junior di Tangerang. Dulu zaman kami 99-2004 ya, sampai jadi ketua Mahkamah Agung Tua Tali. Kenapa nggak berani sekarang? Ada urusan lah sekarang bandar-bandar itu. Apa yang membuat para hakim kemudian takut begitu? Saya juga tidak tahu. Saya juga bingung. Padahal kalau lihat Pak Sumira, kawan-kawan tangkap di sini daerah Tangerang, daerah Jakarta Barat, kayaknya gede-gede gitu Pak. Zaman saya 400 gram matiin kok. Dan sekarang kenapa enggak gitu?
Iya, Cibadak kemarin udah baru aja memvonis. Nah, Cibadak juga saya senang. Cibadak tuh hakim di daerah terpencil 2 kali kan, Pak ya? Iya, Dengan sangat kali. salut tuh, Pak. Cibadak daerah Sumatera juga ada. Nah, kenapa Tangerang yang dulu dikenal 30 lebih membunuh para narkobati, kenapa nggak dilakukan? Sekali lagi dengan segala hormat kepada rekan-rekan hakim, tanpa saya intervensi, tolonglah bangsa ini jangan sampai dihina oleh orang luar, jangan dirusak. Hanya kita minimal hakim berbuat sesuatu untuk negara ini gitu kan. Nah kalau enggak, ingat jangan anak istri dikasih uang narkoba. Nyampe kok anak istri. Iya, betul Kang. Nah, ke Pak Sumirat kembali tadi Kang Asep sempat menyinggung tentang daerah Tangerang sendiri yang memang sempat menjadi suatu lokasi yang sangat banyak peredaran narkobanya. Saya ingat zaman saya meliput dulu beberapa tahun lalu juga Pak Sumirat pernah sempat meliput di sebuah daerah Tangerang juga, tapi itu merupakan pabrik rumahan begitu. Kenapa kemudian Tangerang ini menjadi satu lokasi yang sangat potensial untuk peredaran narkoba dan membuat pabrik rumahan bahkan begitu? Yang Pak pasti Sumirat? yang namanya daerah penyangga, Tangerang, Bekasi, Oke. itu Bogor, itu banyak sekali kita temukan tempat-tempat persinggahan mereka yang akan mengedarkan narkotika dan juga pabrik-pabrik rumahan. Kalau tidak salah data yang saya hafal dari tahun 2004 sampai sekarang Mabes Polri dan juga BNN itu sudah mengungkap sekitar 160 pabrik rumahan yang ada di ketiga wilayah itu. Dan inilah memang mereka, kalau mereka mungkin di Jakarta mungkin biayanya mahal, sewa segala macam, meskipun di Jakarta tetap ada. Mereka menggunakan apartemen-apartemen yang ada. Kalau daerah pinggiran ini kan mungkin orangnya dianggap dia aman, jauh dari siapa-siapa. Mungkin kalau ada bau yang tidak sedap, orang tidak mencium. Sementara kalau membuat yang namanya pabrik sabu dan segala macam, pasti ada bau-bau yang tidak sedap. Dan itulah kalau kita perlukan yang namanya informasi dari masyarakat. Sekecil apapun, kalau masyarakat melihat ada keanehan-keanehan di lingkungannya, kita perlu mendapatkan informasi baik itu ke Polri maupun ke BNN, silakan saja. Yang penting masyarakat ada aktivitas ataupun melihat siapapun yang masuk ke sana, termasuk di wilayah Pamulang, itu ada orang asing yang masuk, itu dia biasa menikah dengan orang kita, membacari orang kita, dan akhirnya mereka terkamuflase akhirnya, termasuk dengan yang warga negara Hong Kong ini. Warga negara Hong Kong ini sudah 18 tahun tinggal di Indonesia. 15 tahun dia menikah dengan orang Indonesia. Artinya mereka memang punya target-target tertentu itu dengan pembelajaran. Kalau bilangin korban awal Indonesia 18 tahun jadi bini apa korban? Olah tetap jadi istri ya begitu. Iya, jangan sekarang korban. Nah, artinya banyak modus kemudian yang bisa dilakukan oleh para pengedar narkoba ini untuk bisa memasukkan narkotika ini ke Indonesia sendiri. Kalau misalnya sudah terbaca daerah-daerah pergerakannya sendiri, mungkinkah mereka kemudian memindahkan daerah-daerah peredarannya, Pak? Mereka Dan itu terbacakah kemudian nanti dan ke itu saya datang sendiri, ketemu dengan orang yang tertangkap dan sekarang ada di lapas. Jadi mereka bercerita, dia selalu mempelajari semua jalur-jalur yang ada di seluruh Indonesia. Kalau dari Kalimantan tuh dia akan masuk melalui mana? Karena orang ini sekali memasukkan tidak pernah di bawah 5 kilo. Jadi dia enggak, ratus kiloan. Jadi dia punya anak buah juga, dan itu dia pelajari sampai yang masuk ke melalui Papua Nugini, dia yang memberikan informasi. Jadi memang ada orang-orang yang bertugas mempelajari seluruh wilayah Indonesia ini, perbatasan. Kemudian ada orang yang mempelajari juga sarana-prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sampai ke situ ya, kemudian dan sampai itu pengakuan si orang ini. Dan itulah kebetulan orang ini tertangkap dan dia kooperatif mau kerjasama dengan kita. Dia itu kebongkar semua. Iya, dia mengungkapkan hal-hal yang aparat terbatas kan anggarannya terbatas, sedangkan mereka anggarannya tadi lebih tidak terbatas. Tidak terbatas, jadi bisa beli alat-alat yang canggih. Kalau mungkin Pak Sumirat kawan-kawan senjatanya gini, kapalnya sebegini, mereka bisa yang gede-gede atau yang kecil-kecil dengan kamuflase dan setiap pantai itu kan pasti mereka bisa masuk. Sehingga mereka kemudian menjual, mendanai juga kemudian sindikat ini ya. Termasuk pencucian uang. Ya sekarang saya senang banget. Jadi uangnya diputar-putar. Jadi yang suka juga rakyat supaya tahu, anak bangsa supaya tahu. Jadi mereka ya misalkan uangnya gede, triliunan tadi. Nah mereka tuh dipotong ya untuk kalau kegiatan beli harta benda sudah biasa lah. Untuk kawin biasa. Jadi mereka kirimlah kepada LSM tertentu, kepada media-media tertentu, kegiatannya ilmiah, mereka isunya adalah ajasi manusia, anti hukuman mati. Padahal itu di narkoba loh. Di Indonesia juga banyak lah, nggak usah sebut lah teman-teman saya kok pelakunya. Baik. Baik Kang Asep dan juga Pak Sumirat, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.